Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang selalu setia memberikan kehidupan bagi kami hingga di pagi hari ini kami masih beroleh kesempatan menikmati anugerah-Mu. Melalui nafas kehidupan, sukacita, semangat baru, hidup baru untuk menjalani kehidupan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami rindu akan firman-Mu sebagai bekal rohani kami, memberikan kami kekuatan, inspirasi, serta petunjuk dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, agar seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan berkati dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui renungan di pagi ini oleh Radio Pelita Kasih. Urapi dan kuduskanlah kami melalui penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 dimulai dari ayat 8 hingga ayat 13. 1 Korintus 13 dimulai dari ayat 8 hingga ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Tema renungan di pagi ini adalah kasih tidak berkesudahan. Sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, firman ini mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Hari ini bisa saja ada, tetapi esok menjadi hilang. Bahkan tubuh ini dan segala sesuatu yang melekat di dalamnya, apakah itu segala pemenuhan jasmania, akan hilang dan berlalu. Semuanya akan berlalu. Namun ada satu hal yang tidak berlalu, yaitu kasih. Kasih menjadi hal yang penting bagi semua orang percaya. Dalam nas ini 1 Korintus 13 dimulai ayat 1 sampai 13 secara keseluruhan, Paulus ingin menyatakan bahwa setiap karunia atau talenta yang kita miliki atau apapun yang kita miliki itu menjadi tidak berarti apa-apa kalau tidak didasari oleh kasih. Paulus memberikan suatu pengajaran yang sangat penting bagi kita menyangkut keberadaan kita sebagai milik Kristus, sehingga kita perlu untuk menjadikan kasih itu sebagai karakter Kristiani kita. Dalam nas renungan ini, Paulus menegur jemaat di Korintus yang menjadi sombong dan menganggap dirinya lebih karena mempunyai karunia rohani tertentu. Paulus menasihati mereka bahwa mereka yang sesungguhnya merupakan milik Kristus perlu mendasari karunia yang mereka miliki dengan kasih agar dapat menjadi berkat bukan hanya bagi diri sendiri namun juga bagi setiap orang. Paulus bahkan menyebut dirinya sendiri mempunyai karunia, mempunyai talenta untuk bernubuat, mengetahui rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan memiliki iman yang sempurna. Namun tanpa kasih, Paulus menyatakan bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Lalu nas ini akan membahas mengapa kita sebagai orang percaya penting hidup dalam kasih. Sebab kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih memiliki keunggulan dan keistimewaan, yaitu kasih tidak berkesudahan. Artinya, kasih itu kekal dan abadi. Oleh karena itu, ajaran Paulus ini dapat menjadi koreksi bagi hidup kita sebagai orang percaya agar dapat menjalani hidup dalam kasih. Sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering berbicara kasih, namun hidup kita masih dipenuhi iri hati, kecemburuan, dengki, sombong, mementingkan diri sendiri, dan tidak mau mengalah. Kita mungkin memiliki karunia dan talenta atau kemampuan yang lebih, namun kita menjadi sombong dan membanggakan diri sendiri. Atau mungkin juga kita mau menunjukkan kasih kepada orang lain, ternyata kasih itu adalah kasih yang pura-pura. Perbuatan itu perbuatan yang pura-pura. Ini bukanlah kasih yang sungguh-sungguh. Seperti ilustrasi ini, kasih yang pura-pura akan mengecewakan. Seorang pendeta mengalami sakit ginjal dan dokter menganjurkan agar segera dilaksanakan operasi cangkok ginjal.
Maka dokter menganjurkan kepada pendeta agar ada seorang yang rela mendonorkan sebelah ginjalnya. Pada saat ibadah, pendeta mencoba menyampaikan kepada jemaat perihal sakit ginjalnya dan memohon agar ada jemaat yang rela mendonorkan sebelah ginjalnya untuk pendeta. Mendengar penuturan pendeta, dengan spontan jemaat tunjuk tangan dan berkata, "Ambillah ginjalku." Melihat kesediaan jemaat, pendeta sangat terharu, tetapi ia bingung untuk memutuskan siapa dari antara jemaat yang akan menyumbangkan ginjalnya, sebab semua jemaat bersedia menyumbangkan ginjalnya. Maka kata pendeta, "Baiklah, dalam ibadah minggu depan kita menentukan siapa dari antara jemaat yang terpilih untuk menyumbangkan ginjalnya bagi saya." Dalam ibadah berikutnya, pendeta berdiri di mimbar dan mengatakan, "Saya sangat terharu mendengar dan melihat antusias dan kesediaan jemaat untuk menyumbangkan ginjalnya bagi saya. Tetapi untuk menentukan dari siapakah saya memperoleh sumbangan ginjal tersebut, baiklah cara ini saya pergunakan. Saya akan melepaskan sehelai bulu ayam yang halus ini, yang akan diterbangkan angin. Bila bulu ayam ini hinggap pada seseorang, dialah yang menyumbangkan ginjalnya pada saya." Keadaan menjadi hening dalam peribadahan itu. Maka pendeta melepaskan sehelai bulu ayam yang halus, diterbangkan angin dalam ruangan ibadah itu. Sejenak kemudian, bulu ayam itu kelihatan turun ke arah bangku barisan depan. Spontan, beberapa orang di bangku itu berdiri dan berseru, "Ambillah ginjalku, ginjalku." Bulu ayam itu mendadak terbang naik. Sejenak kemudian, turun ke baris tengah. Dan beberapa orang di baris tengah berdiri sambil mengancungkan jari mengatakan, "Ambillah ginjalku, ginjalku." Bulu ayam itu terbang naik lagi dan turun ke baris kiri belakang, dan spontan beberapa orang di barisan itu berdiri mengacungkan jari dan berseru, "Ambillah ginjalku, ginjalku." Dan bulu ayam itu terbang naik lagi. Demikian seterusnya. Setiap kali bulu ayam turun ke baris belakang, ke baris kanan, selalu balik naik lagi. Dan akhirnya bulu ayam itu terbang di bawah angin lewat jendela. Mengapa bulu ayam turun dan naik lagi? Pendeta memperhatikan cara jemaat menyongsong datangnya bulu ayam tersebut. Beberapa orang berdiri dan berseru, "Ambillah ginjalku, ginjalku." Tiupan napas mereka yang diarahkan ke bulu ayam itu membuat bulu ayam itu terhembus ke atas, hingga akhirnya ditiup angin keluar lewat jendela. Jemaat memang menyatakan kesediaan mereka lewat kata-kata, tetapi menghalau bulu ayam tersebut dengan nafas mereka agar tidak hinggap pada diri mereka. Sesungguhnya mereka tidaklah bersedia. Inilah salah satu contoh kasih yang pura-pura dan mengecewakan. Sahabat radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, Kristus telah memberi teladan bagi kita
yaitu mengasihi kita dengan kasih kekal melalui pengorbanannya, bukan kasih yang berpura-pura, tetapi kasih yang abadi, kasih yang sungguh-sungguh. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain, baik itu kepada orang tua, teman, pasangan, atau siapapun juga, dan bahkan kepada musuh kita, karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Sekalipun kita memiliki karunia dan talenta, marilah kita mempergunakannya sesuai dengan hakikat dan fungsinya, dan dengan rendah hati untuk membangun kehidupan bersama dengan dasar kasih dari Tuhan. Dan jika kita melihat karunia dan talenta yang dimiliki sesama kita, tetaplah bersukacita dan bersyukur, sebab dengan bermacam-macam karunia dan talenta kita masing-masing, kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan melengkapi kehidupan kita. Tuhanlah sumber kasih karunia dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, tuntun dan ajarlah kami supaya hidup dalam kasih yang daripadamu, mengikuti teladan-Mu dengan hidup rendah hati dan mengasihi sesama kami serta mengasihi Engkau. Kami memohon kepadamu, berikanlah kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, pulihkanlah semangat orang-orang yang lemah, yang sedang menghadapi pergumulan, dan yang menghadapi kesusahan dalam hidup ini. Biarlah orang yang bersukacita dapat menikmati sukacitanya dengan rendah hati dan bersyukur kepadamu. Penuhilah setiap pengharapan, kerinduan orang-orang percaya dan yang mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami mampu menjadi berkat-Mu bagi sesama kami. Ya Tuhan Bapa kami, berkati Radio Pelita Kasih, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu, bagi semua orang yang mendengar dimanapun berada, sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu. Dengarkanlah doa kami, dan terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran di nomor HP 0813 7583 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Renungan harian Salom ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat nomor telepon 021 3909 785 atau di nomor HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Boru Situmorang di nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Ibadah umum dilakukan 3 kali, yaitu pagi pukul 7.00 WIB, siang pukul 9.30 WIB, sore pukul 18.00 WIB berbahasa Indonesia. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7.00, ibadah remaja masuk pukul 7.00. Digembalakan oleh 1. Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, 2. Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, 3. Bibel Pro Juliani Tarihoran, 4. Bersama 24 orang Sintua dan 8 orang calon Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Inang Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.